Bab 774. Klutang yang tidak terkalahkan. Saat ini, Klutang sudah kehilangan akal sehatnya. Dalam benaknya, adegan Kingston Jiang jatuh ke tanah dalam genangan darah terus-menerus muncul. Keterampilannya telah dihisap. Dia juga melukai Kingston Jiang. Kata-kata ini terus terngiang di benaknya, terus-menerus merangsangnya. Dia telah linglung oleh kebencian. Mati. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh orang di depannya dan membalas dendam Kingston Jiang. Kecepatannya sangat ekstrim, hanya melihat bayangan yang melintas, dia bergegas keluar dan muncul di atas Dimas Jiang. Pedang pembasmi iblis di tangannya menghunus. Dimas Jiang berteriak gawat. Punggung pedang panjang langsung menghunusnya. Sambil memegang pedang panjang, dia menampilkan 13 pedang langit dan memancarkan aura pedang yang menakutkan. Boom! Aura pedang bertabrakan dengan cahaya pedang. Ruang hampa meledak dalam sekejap. Gelombang energi menyebar ke segala arah seperti riak di air. Langit tampak cerah dan tidak ternoda. Meskipun Dimas Jiang sudah menyerap banyak energi ki orang lain, tetapi di aspek kekuatan, dia masih lebih lemah dari Klutang. Dia bergegas mundur karena gelombang udara yang mengerikan ini. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Klutang yang membawa pedang pembasmi iblis telah mengejarnya. Dia hanya bisa menangkis secara pasif. Tak lama kemudian, Marco Jiang yang menyamar jadi Tu Suge mengejar kemari. Dari kejauhan dia sudah melihat pertarungan sengit, melihat aura pedang di depannya, dan cahaya pedang beterbangan di langit. Begitu kuat. Melihat Klutang bertarung sengit dengan Dimas Jiang, dia langsung menarik nafas. Tak lama kemudian, Kaisar Darah Pertama dan Ronnie yang juga mengejar kemari. Mereka bertiga berdiri di kejauhan, menyaksikan pertempuran sengit di depan. Kedua orang yang datang sangat terkejut. Ini, kenapa begitu kuat? Kaisar Darah Pertama melihat pertempuran sengit di kejauhan dan merasakan aura yang mengerikan. Kemudian ekspresinya serius, dan berkata, kekuatan ketua partai Tianmen menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya di kota Daying. Dan juga Dimas Jiang, kenapa dia juga begitu kuat, menghadapi serangan yang begitu mengerikan? Dia hanya dibuat tampak sangat memalukan, dan tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali. Ekspresi Ronnie yang lebih serius. Melihat orang yang lebih kuat dari dirinya terus muncul, hatinya merasa tidak nyaman. Mati. Ekspresinya serius dan berkata dengan dingin, tunggu mereka bertarung hingga terluka lebih dulu, baru kita bertindak. Tidak boleh melepaskan satu orang, kalau tidak, pasti akan menjadi momok di masa depan. Marco Jiang yang berpura-pura menjadi Tu Suge, tidak berbicara, tetapi menatap pertempuran di kejauhan. Kekuatan yang dia tunjukkan sekarang setara dengan serangan Master 4 Tangga Surga. Marco Jiang sudah memasuki tingkat 5 Tangga Surga. Melalui kekuatan yang ditunjukkan oleh Klutang, dia juga secara kasar menilai kekuatan Klutang. Dan Dimas Jiang, dia dipukuli hingga tidak bisa melawan. Namun, dia hampir tidak mampu menahan serangan Klutang, ditambah dengan aura yang keluar dari dalam tubuhnya, bisa dinilai, Dimas Jiang saat ini juga memiliki kekuatan tingkat tangga surga. Dia tidak buru-buru ingin menyerang. Dia mengetahui identitas ketua partai Tianmen. Itu Klutang. Dia selalu menyimpan rahasia ini di dalam hatinya, meskipun itu Kingston Jiang, dia juga tidak mengatakannya. Karena dia ingin melihat, Klutang yang telah menyerap darah kura-kura, bisa tumbuh sampai tahap yang seperti apa. Apakah bisa menerobos tingkat alam ke-9? Jika bisa, itu akan sangat bermanfaat bagi rencana lanjutannya. Di gurun depannya, Klutang dan Dimas Jiang bertarung sengit.
Karena Dimas Jiang menghisap dan menyempurnakan pil batin tortura, dia juga memahami 13 pedang langit, dan juga melatih 13 pedang langit sampai tahap ekstrim. Sekarang, 13 orai pedang melingkar, melintasi langit. Namun, pedang iblis milik Klutang lebih mendominasi. Mati. Suara yang dalam dan acuh tak acuh bergema di gurun ini. Hanya melihat Klutang di udara, mengangkat pedang pembasmi iblis. Pada saat ini, semua energi ki di tubuhnya menyatu ke dalam pedang pembasmi iblis. Menghunus pedang di tangannya. Dengan aura membunuh yang dipancarkan oleh cahaya pedang. Begitu cahaya pedang muncul, bahkan ruang hampa tampak tertekan, dan waktu seolah berhenti saat ini. Dimas Jiang merasakan kekuatan dahsyat melonjak, wajahnya khusyuk, mengayun pedang panjang di tangannya, dan 13 aura pedang di sekelilingnya tiba-tiba berkumpul. 13 aura pedang maju mundur menyambut cahaya pedang. Tes, tes tes, suara keras bergema di gurun ini. Di bawah tatapan beberapa master adidaya, 13 aura pedang ini hancur berkeping-keping, dan langsung ditelan oleh cahaya pedang. Wajah Dimas Jiang berubah drastis, tubuhnya melintas, dan dia dengan cepat menghindar. Dia baru saja menghindar, cahaya pedang mendarat. Cahaya pedang mendarat ke tanah. Boom! Seluruh langit penuh debu. Di atas tanah, celah sepanjang 100 meter muncul. Benar-benar sangat kuat. Kekuatan ketua partai Tianmen sepertinya terus bertambah kuat. Benar. Mereka bertiga terkejut saat melihat adegan ini. Bahkan Marco Jiang pun sama. Dia juga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Klutang. Dengan keraguan di ekspresinya, dia bergumam dalam hatinya, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kekuatan ledakan Klutang bisa meningkat begitu banyak dalam sekejap? Meskipun Marco Jiang berpengetahuan luas, dia juga tidak mengerti kuncinya. Dan Dimas Jiang menghisap semua energi ki dari Kingston Jiang, ditambah energi ki dari belasan master. Tubuhnya berada di ambang ledakan. Namun, setelah pertempuran sengit ini, energi ki di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih tenang. Sepertinya, diperlukan pertempuran tanpa henti, baru bisa menenangkan energi ki yang ganas di dalam tubuhku. Setelah energi ki stabil, aku baru bisa terus menghisap. Jika bisa menghisap ketua partai Tianmen, maka aku akan tak terkalahkan di dunia. Meskipun Dimas Jiang tampak sangat memalukan, tapi dia masih belum kalah dalam pertempuran. Sekarang dia punya niat lain. Dia ingin menghisap keterampilan Klutang. Di saat dia tercengang, Klutang menyerang lagi. Kali ini, dia bereaksi sedikit lebih lambat dan langsung dipukul oleh aura membunuh di lengan kiri. Lengannya langsung patah. Tubuh langsung mundur, dan kemudian jatuh ke tanah di pasir kuning. Siul. Cahaya pedang lainnya datang lagi. Cahaya pedang ini adalah jurus pedang iblis, ditambah dengan aura membunuh. Kekuatan ini, meskipun itu adalah Marco Jiang, juga tidak berani menahannya. Dimas Jiang merasakan aura bahaya, kemudian mengabaikan rasa sakit karena lengannya yang patah, jadi dia dengan cepat menghindar. Boom! Bumi terbelah sekali lagi, dan lubang yang dalam muncul. Pada saat ini, Felix Murong juga mengejar kemari. Dia juga melihat pertempuran sengit di depan, dan sangat terkejut dengan aura ini. Ini, ketua partai Tianmen kuat sekali. Dimas Jiang telah menghisap energi ki Kingston Jiang, dan juga menghisap begitu banyak energi ki dari begitu banyak petarung. Tapi sekarang satu lengannya sudah dipotong oleh ketua partai Tianmen. Siapa sebenarnya dia? Kini Felix Murong pun penasaran. Penasaran sekali dengan identitas ketua partai Tianmen, dan penasaran siapa sebenarnya dia.
Pertempuran sengit di depan terus berlanjut. Klutang benar-benar berubah menjadi iblis. Sekarang dia hanya bertarung dengan niat kesadaran. Setelah memasuki tubuh iblis, darah kura-kura di tubuh Klutang memberinya kekuatan besar, ditambah bintang jahat energi Ki yang dia kembangkan, ditambah aura pembunuh. Aura membunuh telah meningkatkan kekuatan pedang iblis. Pada awalnya, Dimas Jiang mampu menangkis. Namun kini, Dimas Jiang bukan lagi lawan Klutang. Setelah lengannya terpotong, tubuhnya ditikam beberapa kali. Meskipun dia menghisap banyak energi Ki, namun ada tanda-tanda kekalahan. Pada saat ini, Marco Jiang yang menyamar jadi Tu Suge, mengepalkan tinjunya. Dia ingin membunuh Dimas Jiang. Namun, dia dan Dimas Jiang, bagaimanapun juga adalah saudara kandung. Meskipun Dimas Jiang melumpuhkan Kingston Jiang dan melukai Kingston Jiang, dia masih sedikit tidak mampu bertindak. Dan rencana lanjutannya, semakin banyak master, semakin baik. Dimas Jiang saat ini sangat kuat dan dapat digunakan. Memikirkan hal ini, Marco Jiang masih tidak bertindak. Meskipun Kingston Jiang lumpuh, tapi tidak bisa mati. Ini tidak masalah, agar dia bisa kembali dengan tenang dan berhenti menanyakan masalah dunia seni bela diri kuno. Marco Jiang bergumam dalam hati. Segera, dia membuka mulutnya dan berteriak, "Kingston Jiang sudah hampir mati, kamu masih bertarung di sini, tidak segera pergi menyelamatkannya." Suara Marco Jiang sangat keras. Suara ini mempengaruhi Klutang. Aura tubuh Klutang melemah dalam sekejap. Dia tiba-tiba tersadar dan melihat Dimas Jiang dengan lengan yang patah, dan kemudian melihat banyak orang di kejauhan. Dia merasa linglung. Ada apa? Kenapa aku di sini? Setelah linglung, dia baru ingat, dia pergi ke penjara bawah tanah, dan melihat Kingston Jiang tergeletak di tanah dalam genangan darah. Di kalimat sebelumnya, Kingston Jiang sudah hampir mati, jadi dia tidak peduli tentang pertempuran lagi, memegang pedang pembasmi iblis, segera pergi, dan bergegas menuju istana bawah tanah. Bersambung.